Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Bapa, ku mengasihi-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Bapa, kami mengasihi-Mu. Oh, ya la 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 ba la ba la ba ya la 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 ba ya se ya la 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 mo shala mo ya la 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 ba ya se. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari hidup ini. Kami mengasihi-Mu. Oh, ya la 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 ba ya la 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 ba ya se ya la 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 mo. Haleluya, haleluya. Ya la 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 ba ya la 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 ba ya se. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Shalala la ba la ba la ba ya la.
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya, kami percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, Kau yang pulihkan kami, Kau yang sembuhkan kami, Kau Tuhan yang selamatkan kami. Oh, ya la 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 ba ya sanamu, na la 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 mu. Oh, ya la 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 ba ya si, ya la 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 mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus. Kami bersyukur. Oh, ya la 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 la.
Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, sungguh kau baik Bapa. Terima kasih, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, kami tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan aman, ku percaya, ku percaya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kehendak. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kehendak. Sekali katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bersyukur, oh kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Raja segala raja. Oh Raja segala raja, oh Tuhan yang atas segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih baik Tuhan, terima kasih. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu besar. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatan kami, sukacita kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatan dan sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya, dahsyat, ajaib, perkasa. Firman-Mu ya dan amin. Udah bareng Elohim yang hidup, Yeshua Hamasya Adonai. Bersyukur, berterima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu, kembali bersekutu sekalipun lewat udara. Namun kami percaya bahwa jarak tidak memisahkan kami, waktu tidak membatasi kami, sebab Elohim kami yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Daraba Aba Abinyu Seba Samaim kami Daraba Arwah Kudus Daraba Yeshua Hamasya Mosiok Bel Melek Neeman. Terima kasih Bapa Putra Roh Kudus. Sampaikan kebenaran-Mu. Biar ruah kokmah, ruah bina, ruah gebura, 7 ruah Elohim penuh atas kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun pendengar boleh mengerti, tersingkap rahasia-rahasia akhir zaman. Haleluya, haleluya, amin. Sahabat Shalom, ya, atau kitab Nabi Daniel pasalnya yang ke-12. Ini ya, relasinya masa ya. Sesuai janji saya di kesempatan yang lalu, saya akan lanjutkan ini ya, bagian yang kedua ya, tentang 2 saksi Elohim. Sedikit ini ya, recapnya dari yang lalu, bahwa saya udah jelaskan ya, bahwa sama, 2 saksinya itu sama dengan 2 orang yang ada berseberang-seberangan di ini ya, di sungai itu dengan yang ada di kitab Kason atau kitab Wahyu ini gitu. Jadi saling melengkapi, saling konfirmasi. Oke, kita baca dulu ya dari Wahyu pasal yang 11 ayat yang pertama hingga ke-14. Saya bacakan bagi Mar Ahiakoti Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Karena telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua menorah yang berdiri di hadapan El Shaddai Melek Haolam atau Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara tadiah terbakar. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah dan untuk memukul erets atau bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ini ada yang menafsirkan tulah seperti ke Misraim, ke Mesir. Itu bisa dilakukan mujizat. Jadi ya kemungkinan besar salah satu dari 2 saksi ini ya Moshe, Nabi Moshe. Sekali lagi jenazahnya nggak pernah ditemukan loh, Nabi Moshe atau Musa ini. Moses ini nggak pernah ditemukan. Jadi sangat bisa sekali. Jadi bisa dikatakan beliau tidak mengalami kematian fisik. Maka saya pernah bahas yang lalu untuk melakukan time travel atau perjalanan melampaui ruang dan waktu mungkin sekali. Karena Yahweh Elohim kita ini tidak terbatas. Nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga ya kita bisa sekali ini Nabi Musa ya. Next. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Bisa sekali ini Nabi Moshe dan Elia ya. Bisa juga yang lain. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Adonai mereka salibkan. Kemungkinan besar memang Yerusalem. Tapi di mana di masa ini Yerusalem itu sudah dinajiskan seperti Sodom, berarti dikatakan udah orang-orangnya nggak takut hukum lagi, orang-orangnya jahat, orang-orangnya benar-benar fasik. Juga dikatakan Mesir, tegar tengkuk. Jadi mau diberi tulah, diberi penghakiman, pengadilan seperti apa, mereka nggak bertesufah, mereka malah menentang Elohim. Malah kalau kita baca di Wahyu yang sebelumnya ya, yang ke-9 ayat 20 dikatakan mereka terus bermain sihir ya, mereka terus menyembah berhala, terus juga melakukan pembunuhan, percabulan, perceraian. Jadi benar-benar hancur secara moral. Mungkin beragamis tapi secara moral hancur-hancuran ya kondisi waktu itu ya. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka, maksudnya 2 nabi ini 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Mereka diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah menjadikan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi dikata 2 nabi ini tuh disalib, makanya digantung kan 3,5 hari nggak boleh dimakamkan, semua boleh melihat. Bisa kan disiarkan broadcast gitu online. Tetapi yang menarik begini, dikatakan semua penduduk bumi itu menderita oleh mereka. Berarti apa? Berarti kuasa mujizat dilakukan oleh mereka itu melampaui zamannya Moshe dan Elia ketika ada di zaman Tanak ya. Karena di zaman Tanak Elia itu daerah operasinya hanya seputar Israel ya. Israel, Jordania itu. Nah, tapi nanti di masa ini kalau dikatakan Suez berarti saya nggak tahu. Bisa mungkin mereka terbang, bisa mungkin mereka teleportasi, pindah satu tempat ke tempat lain, mereka bernubuat lagi. Bisa lewat mungkin online begini, streaming bisa, kita nggak tahu seperti apa, tapi yang jelas ini sudah benar-benar artinya ambang batas murka dari Yahweh Elohim, sehingga benar-benar dirilis, benar dilepas semuanya. Artinya kan kalau kita sebelum-sebelumnya ya 7 sangkakala kita dibukakan, di mana di situ habis-habisan dari ini ya, dari Sheol, dari dunia bawah, dari underworld itu habis-habisan dari neraka. Sekarang ini dari Kaimai Masamayim, saksi dari Bapak Yahweh sendiri yang dikirim, yang diutus untuk menegur, untuk memberitakan. Tegar tengkuk sih.
kemungkinan besar mereka beroperasi juga sama, 3,5 tahun. Tapi terus dikalahkan oleh binatang itu ya, oleh Samael, siapapun lah. Golongannya daripada itu ya, daripada si jahat. Kemudian mereka disalib ya, 3,5 hari nggak boleh dikuburkan. 3,5 hari kemudian masuklah ruah kehidupan dari Elohim ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Elohim yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Karena korelasi langsung kita buka dengan cepat di Daniel 12 ya. Saya review dulu dari 8 langsung nanti sampai 12 ya. Adapun aku memang kudengar hal itu tapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab dabar Elohim ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimunikan dan diuji, tapi orang fasik akan berlaku fasik. Dan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Berarti berbicara dengan tanda ya, bicara dengan simbol, mungkin dengan teka-teki. Harus yang ada ruah hokmah, ruah bina, ruah gebura atau 7 ruah Elohim disingkapkan baru mengerti. Kalau yang enggak cuma lihatnya tanda, cuma lihatnya simbol, cuma lihatnya perumpamaan dan tidak mengerti. Seperti Farisi Saduki zaman Yeshua Masya menyampaikan, mereka tetap tegar tengkuk, mereka menolak dan mereka tidak percaya. Kenapa? Karena mereka enggak dapat. Ruah mereka enggak terbuka untuk pewahyuan itu. Berbagailah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ya ini bisa jadi pilihan dari Israel itu yang selama 3,5 tahun ini masih ada. Bisa juga masih ada ya orang-orang Kristen juga. Saya nggak tahu, tapi yang jelas mengalami ini semua, jadi saksi ini semua. Tetapi yang setia sampai akhir, yang tetap ya, tidak menggunakan istilahnya tanda binatang itu atau menyembah binatang itu ya, simbolkan ya binatang. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Haleluya. Marahayakoti, Bapak Ibu Saudara. Yang jelas, saya nggak bosan-bosan mengingatkan ini. Makin kesini zaman tuh semakin jahat. Semakin yang terjadi itu semakin di luar nalar. Semakin serem. Semakin istilahnya kita nggak akan percaya. Bisa ya begitu ya manusia ya. Ya bisa banget. Karena terbukti. Yang akan memulai perang nuklir juga manusia. Yang akan bikin agama baru ya manusia itu sendiri. Karena apa? Keserakahan. Karena pesah kalau bahasa Ibrani-nya. Dosa atau pelanggaran atau natur dosa itu yang makin hari makin jahat, makin hari makin istilahnya itu semakin more, pengen lebih lagi, tapi yang mau dibuang siapa? Elohimnya sendiri. Yang dibuang apa? Nilai-nilai dari religiusitas atau dari nilai-nilai beragama atau beribadah itu sendiri. Mereka seperti ada agama, tetapi realitasnya hidup mereka ya tadi yang ada di Wahyu 9 dikatakan mereka menggunakan sihir ya. Jadi nggak heran kalau misalnya ada pilihan apa gitu kepala atau apa terus pakai dukun-dukun, pakai santet, itu udah dinubuatkan memang akan pakai sihir. Kemudian apa? Akan ada pembunuhan ya kan? Sihir, pembunuhan, percabulan, pencurian. Curi biasa. Ya, menipu, korupsi biasa gitu. Makin jahat, makin licik gitu kan. Makin nggak tahu bukan muka 2 lagi, dosa muka kali, muka 10 kan gitu. Udah benar-benar parah gitu loh. Bahkan yang udah melewati semua ini termasuk yang saya pernah bahas tentang Abaddon. Kemudian itu ada apa monster-monster apa itu dilepaskan ya kan karena dari neraka terjadi. Itu enggak bertesufa. Enggak berubah juga sampai harus akhirnya dikirim langsung 2 saksi Elohim, 2 nabi ini yang bisa jadi seperti saya bahas di minggu yang lalu, bisa di Moshe dan Elia. Bisa Abraham mungkin karena ini untuk Israel spesifik berarti harus yang mereka hormati ya kan. Bisa Yona, bisa. Kita nggak tahu siapa. Tapi yang pasti satu hal. Elohim melakukan ini karena kasihnya. Karena ahava, kasih kepada bumi.
pengen melihat ada yang bertesufah, ada yang bertobat, ada yang berbalik, ada yang meninggalkan. Maka kalau kita memandang ya segala kitab nubuatan ini, baik yang tadi kitab Daniel maupun ini ya kitab Keluaran Wahyu, kita nggak akan takut, kita nggak akan pernah gentar. Yesaya 41 ayat 10 akan selalu berkata, jangan takut sebab aku menyertaimu, jangan bimbang sebab aku Yahweh Elohimmu, aku memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya ini apa? Dari dulu sekarang selamanya Elohim itu setia dan janjinya sama. Tetap jangan takut, aku menyertai. Kita yang berubah. Maka saya sangat tidak setuju kalau ada yang menafsirkan dan mengatakan, oh keselamatan itu hilang. Oh di zaman itu nggak ada Roh Kudus. Di zaman itu nggak ada lagi kasih karunia, nggak ada yang bisa bertobat. Kalau memang begitu kan saya udah pernah bahas. Dari kemarin-kemarin aja setan itu semua dilenyapkan semua. Langsung dihakimi. Udah nggak perlu ini, udah langsung aja chapternya. Langit baru, bumi baru. Nggak begitu kan, kenapa? Karena dikasih kesempatan untuk bertobat. Diberi kesempatan. Malah saya juga pernah bahas dari Beresit yang ke-6. Tidak selama-lamanya ruah atau rohku diam dalam manusia. Karena itu umurnya 120 tahun saja. Artinya apa? Selama engkau dan saya masih hidup, masih bernafas, mau zamannya apapun pemerintahannya, setan demit apapun, atau masih seperti sekarang pemerintahannya yang masih beragama, berketuhanan yang Maha Esa, tetap diberi kesempatan yang sama untuk bertesufah. Sama. Responnya yang beda. Tegar tengkuknya yang makin parah. Jadi ini sebenarnya kitab ini warning buat kita. Kekristenan kita di mana hari-hari ini? Keimanan kita di mana hari-hari ini? Lip service, panggung bukan mesbah, atau apa? Atau cuman ya karena KTP gue Kristen ya gue ke gereja, gue pelayanan, gue anak pendeta, iya kan? Opa juga pendeta, jadi garis keturunan pendeta semua. Apa karena itu? Saya nggak tahu dan ini bukan untuk menunjuk siapa-siapa. Tapi biarlah ini menjadi refleksi kita bersama. Ada di mana kita hari ini? Spiritualitas kita bagaimana? Hubungan personal kita dengan Yahweh Elohim bagaimana? Waktu-waktu throne room intimacy itu bagaimana? Atau sudah terhilang? Atau kita udah nggak pernah lagi ini Bible nggak lagi jadi buku kesukaan kita? Atau kita udah nggak pernah lagi praise and worship pribadi? Atau kita udah kecewa? Atau bagaimana? Atau rutinitas? Saya nggak tahu. Dan saya juga nggak perlu tahu. Karena ini urusanmu pribadi. Urusanku pribadi dengan Yahweh Elohim. Tapi kita diberi kesempatan. Saat ini, momen ini. Mau nggak kita balik? Mau nggak panggilan dari Ahava itu untuk kita, panggilan dari kasih sejati untuk kita ini datang. Untuk kita ini kenal dia. Personal. Tanpa penghubung. Tanpa maklar. Tanpa siapapun juga. Kita kenal dia langsung. Kita ketemu dia langsung. Marah ya Koti, berat ketika saya sampaikan ini karena mungkin Anda dengarnya ya biasa, mungkin kalau apalagi kalau Anda suka nonton film horor kali ya, suka nonton film kiamat-kiamat, Terminator apa gitu, dunia dikuasai mesin apa gini, mungkin ya biasa Pak, itu kan ya nggak tahu lah saya. Cuman tapi kalau Anda benar-benar memaknai ini dan Anda benar-benar istilahnya dikuasai dabar ini, Anda harusnya melihat loh bahwa yang terjadi di depan itu bukan yang baik loh, itu benar-benar artinya itu nggak main-main gitu. Gak ada apa-apanya pandemi yang kemarin. Karena benar-benar pedang sampar kelaparan dan di zaman yang manusianya semakin jahat. Yang sudah gak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Itulah Sodom dan Gomora. Ya, jadi benar-benar udah tegar tengkuknya, kejahatannya itu udah melebihi bahkan mungkin humanisme. Melebihi nilai-nilai kebaikan bersama. Modern greater good, modern good virtues. Ini ngeri sekali ini. Hukumnya udah dibolak-balik, udah gak karu-karuan. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, Anda dan saya mungkin gak mengalami itu. Tetapi please pertimbangkan, consider anak, cucu, cicit kita yang kita gak tahu. Persiapkan dari sekarang. Makanya kenapa selalu ditekankan ya di dalam Tehillim atau Mazmur yang pertama itu, kenapa kok selalu istilahnya anak cucu itu kenapa kok dilibatkan, kenapa kok takut akan Tuhan itu harus diajarkan turun-temurun. Ya karena apa? Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Yang bisa kita lakukan sekarang apa? Bangun fondasi. Saya ulangi lagi ya, Tehillim atau Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Torah Elohim, yang merenungkan Torah itu siang dan malam.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya apa ini? Artinya ya kalau bahasa Inggrisnya man, blessed is the man. Jadi pria yang takut akan Tuhan itu diberkati. Dia yang tidak duduk kumpulan pencemooh, yang merenungkan Torah siang dan malam itu benar-benar hidup. Torahnya hidup di dalam kehidupannya. Nah, banyak orang kan nggak begitu. Torahnya hidup kalau dalam gereja. Luar gereja udah beda bos. Senin sampai Sabtu beda lagi kan gitu. Serem nih. Dan kita tahu ke depannya ya, ke depannya nggak main-main kan. Nah, lah kalau misalnya emuna yang begini, iman yang begini ini udah nggak lagi di ini kan. Waduh kan serem nih. Kenapa kok serem? Ya gimana mau siap menghadapi tantangan, menghadapi cobaan yang sedemikian itu. Lah sekarang di masa yang damai, yang baik-baik, yang tenang begini aja, sudah lupa akan Torah. Sudah lupa akan Elohim. Ini masalah besar loh. Ini benar-benar gak main-main ini. Iya gak main-main loh. Karena apa? Orang mungkin nganggap ini cuman sekedar, ya itu kan masih nanti-nanti. Saya pernah loh merenungkan banget. Itu egois sekali kalau kita, wong kitanya selamat kok. Ngapain mikirin yang ke depan itu. Anak, cucu, cicit semua itu mulu. Kamu malah ngomong begitu tuh kan egois sekali ya. Hah? Ini enggak. Saya aja miris kok. Ayo lanjut sekarang Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menemukan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sungguhnya demikianlah yang akan diberkati pria yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu dan sejahtera atas Israel, atau Shalom Israel. Nah, ini kan jelas berkat anak cucu. Tapi banyak orang kan kehilangan ini. Banyak orang cuman just, ya imanku, kalau perkara anakku, mantuku hilang, terhilang imannya, cucu awal lagi, ya, terlalu egois. Ayo dong bos, please, dari kecil-kecil. Didikan takut akan Tuhan atau takut akan Elohim itu dari hal-hal kecil. Dari kita membiasakan, mungkin throne room, mungkin ini intimacy, ada keintiman, ada PA, pendalaman Alkitab pribadi, ada saat teduh, mesbah keluarga, apapun itu, tapi itu basic, itu benih yang ditanam. Ketika benih ini nanti tumbuh jadi pohon yang kuat, berbuah lebat, kita nggak akan pernah, istilah gini, nggak bisa terbayarkan, nggak bisa digantiin, mau berapa triliun pun, mau berapa million dolar pun itu nggak bisa diganti ketika kita melihat anak, cucu, cicit, garis keturunan kita takut akan Elohim. Dimulai dari kita. Nah warisan apa, legacy apa yang kita tinggalkan? Atau legasinya itu tadi, kayak anak cucunya Raja Daud itu dulu kan pernah kejadian ketika setelah zamannya Yerobeam justru menjadi generasi yang menentang Elohim. Padahal bapak leluhurnya Daud takut akan Elohim. Serem loh ini, serem. Warisan apa yang ditinggalkan? Oke mungkin kita nggak ngalami itu semua. Oke mungkin itu bagi kita mungkin masih seperti wacana karena masih jauh ke sana. Tapi generasi yang di bawah kita. Saya pakai contoh yang nggak jauh-jauh aja, kok jangankan yang begitu, berapa banyak yang hari-hari ini yang ogah untuk kembali ke gereja, walaupun sudah ada vaksin, walaupun semua sudah onsite, tetapi berbondong-bondong ke bioskop, berbondong-bondong mungkin ke nightclub, ke anak-anak muda ya, generasi di bawah kita, generasi Z, generasi milenial atau apapun itu. Ya kenapa? Saya nggak tahu. Apa karena mereka melihat ada yang salah, mereka kecewa, mereka nggak ketemu Adonai di gereja, mereka nggak ketemu Elohim dalam ibadah-ibadah. Nah, mereka nggak ketemu Elohim di rumah atau apa? Pelayanan karena terpaksa, karena orang tuanya majelis, orang tuanya penatua, atau karena apa? Atau dunia lebih menarik, atau karena apa? Lalu kalau mulai dibilang gereja nggak ngikut tren, setahu saya kayaknya sekarang juga yang seperti saya ini termasuk golongan langka gitu. Kebanyakan kan sekarang udah kayak konser gitu kan.
udah kayak K-pop, udah yang wah canggih, masalah lightingnya, masalah penampilannya, mungkin juga sermonnya, firmannya juga mungkin udah seperti motivator gitu kan, keren-keren gitu, pakai klip-klip yang ini gitu. Ya tapi saya nggak tahu, kenyataannya tetap hari-hari ini ya kayaknya, bahkan gini deh, nggak usah kita bicara buku Alkitab ya. Kalau dulu kan ada surveinya katanya buku terlaris kan Alkitab nih, Alkitab buku. Tapi hari ini pertanyaannya, banyak toko buku tuh mau tutup loh. Artinya apa? Jangankan Alkitab, buku umum aja kalah sama yang digital. Orang mungkin baca tuh pakai Kindle, pakai Google, pakai PDF, e-books, pakai ini. Banyak koran juga tutup, penerbitan juga kalah. Jadi ya karena ada perkembangan, ada istilahnya demografi atau lifestyle atau sosial dari masyarakat ini yang berubah gitu, nggak seperti dulu lagi. Tetapi kan nilai-nilai kebenaran tidak pernah berubah. Ya dan amin, kekal selamanya. Ya kan, absolut. Tetapi yang menarik, apa gitu loh yang membuat kebenaran yang memang absolut, yang tadi ya ini kan nubuat-nubuatnya yang jauh ribuan tahun yang lalu udah dikatakan dan kejadian. Tapi kenapa kok sampai sekarang nggak nyampe pesan itu? Pesan kasih itu nggak nyampe. Sampai hari ini terbanyak orang bunuh diri, terbanyak orang jatuh narkoba, free sex, pesta pora dan lain sebagainya. Kenapa orang-orang yang berputus asa ini tidak ketemu Yesus, tidak ketemu Yeshua HaMasyiah? Kenapa tidak ketemu air kehidupan itu di gereja? Malah ketemunya air comberan kan gitu ya, air racun kan gitu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Refleksi bagi kita bersama. Warisan apa yang kita tinggalkan? Legacy apa yang kita tinggalkan? Apakah cuma legacy cerita-cerita dulu ada angkatannya Smith Wigglesworth, dulu ada angkatannya ini si E.E. Allen, kemudian John G. Lake, kemudian angkatannya Alexander Dowie, Zion ya kan sampai satu kota itu benar dinamai Sion ya kan, gerejanya gede, Ten Revival. Cuman sejarah, ya dulu memang ada Nabi Moshe yang membelah Laut Merah ya kan, memimpin keluar dari 10 tulang, cuman cerita, cuman mitos. Terus sekarang ya begini-begini aja. Refleksi kita bersama. Refleksi kita bersama. Legacy apa yang mau kita tinggalkan? Atau jangan-jangan kita pun juga ternyata nggak ngalami. Karena kita pun ternyata cuman rutinitas. Kita pun cuman karena profesi, kita pun cuman karena ya ke atas-atasnya Kristen Pak. Jadi saya juga Kristen Pak. Tapi kalau Bapak tanya Elohim bagaimana, gimana ya, saya juga dengar kata pendeta, kata orang, saya nggak pernah ketemu, nggak pernah ngalami. Please marahi akoti Bapak Ibu Saudaraku. Saya tidaklah lebih hebat dari Anda sekalian. Kalau Anda yang kenal saya personal, Anda akan tahu banget kehidupan saya bagaimana. Anda tahu bagaimana jatuh bangunnya saya, bagaimana ekstrim kehidupan saya juga. Tetapi satu hal yang saya mau ngomong, saya bisa testify dan saya bisa nyatakan Elohim itu hidup. Dan Elohim yang hidup itu ketemu dengan saya dan diam di dalam saya. Sehingga saya yang tidak sempurna ini, saya yang berdosa ini, saya diselamatkan oleh anugerah, saya dirubah oleh anugerah. Dan saya boleh jadi saksi untuk kebesarannya. Pertanyaan saya, apakah Anda mengalami yang sama? Atau Anda hanya dari kata orang? Please, Alkitab ini, buku ini mencatat terlalu banyak. Para bajingan yang diubah menjadi hamba-hambanya. Para orang gak benar yang diubah menjadi saksinya, jadi penginjil-penginjil, jadi misionaris, jadi rasul, jadi tokoh-tokoh yang luar biasa, history maker. So kalau kita cuma biasa-biasa aja, yuk kita merefleksi lagi. Sudah gak kita ketemu dia personal? Sudah gak kita ngalami dia? Kalau kita ngomong history maker bukan artinya kita jadi konglomerat yang paling kaya. Bukan artinya kita yang suaranya paling bagus. Bukan artinya kita yang no. Itu bonus lah. Kalau bisa jadi dapat kepercayaan yang dasar-dasar itu bonus. Tapi persoalan pertama kita kenal dia personal nggak? Udah itu aja. Istilahnya gini loh. Kalau kita kenal dengan sumbernya, sang sumber berkat, sang sumber kesembuhan, kelimpahan, kemerdekaan, kelepasan, sumber ide, sumber segalanya, sang maha. Yang lain mengikuti. Ini loh pengertiannya Matius 6:33. Carilah dulu kerajaan kingdom of God. Seek first the kingdom of God. And all shall be rewarded to you. Ketika kita ketemu sumbernya, kita ketemu dengan Yahweh Elohim sendiri, kita ngalami personal. Apapun caranya, Anda mungkin berbahasa Arab berjam-jam, Anda baca Alkitab ribuan ayat, Anda diam benar-benar ini, Anda pujian penyembahan, apapun caranya.
Tapi ketemu yang penting. Ketika ketemu, buahnya apa? Hidupku berubah. Kita ngalami pengalaman itu langsung. Enggak diajar lewat orang lain, enggak lewat makelar. Bukan berarti saya meniadakan 5 jawatan ya, rasul, nabi, guru, gembala. No, bukan. Peran mereka itu seperti coach. Namanya coach kan enggak ikut bertanding. Contoh olimpiade, SEA Games. Coachnya kan enggak boleh dong ikut turun ke lapangan tanding. Yang tanding atletnya kan. Nah atletnya itu kita. Inilah yang dimaksud oleh Ibrani 11 tentang saksi-saksi itu. Yang bertanding kita, mereka cuma bisa nonton dari luar lapangan. Memotivasi kita. Yang tanding pertandingan imannya kita. Tapi yang ikut kita tanding siapa? Ya Roh Kudus. Ruah Elohim. Kenapa? Karena di dalam kita. Rohnya di dalam kita. Nah ini tinggal Anda aktivasi. Anda connect. Ya lewat tadi yang pengalamanmu yang di intimacy, throne room, lewat di ruang keintiman itu Anda bawa keluar. Di tempat kerjamu. Di tempat usahamu, apapun profesimu, di rumah tanggamu, dimanapun kau berada. Saya tutup dengan kesaksian ini. Saya belum se-ekstrim beliau ya. Tapi ada itu seorang hamba Tuhan real. Dekat beliau aja. Kalau hidupmu ada something wrong atau ada roh jahat. Manifestasi. Gak perlu beliau tuh tumpang tangan. Gak perlu harus kebaktian. Gak perlu ada begini apa. Terjadi benar mujizat itu. Dekat aja. Nyamber. Itu satu. Yang kedua, saya sering saksikan. Kesaksiannya John Gillick. Udah almarhum sih yang saya saksikan semua. Virus dipegang, diteliti para ilmuwan di tangannya Pak John ini. Mati virusnya. Bahkan sampai pernah karena capek menumpang tangan. Mungkin nggak tahu, udah sekian ribu kali orang itu numpang tangan. Beliau capek. Jadi urapannya itu transfer ke pohon. Orang yang sakit pegang pohon itu, sembuh. Ajaib ya. Ajaib. Iya, Elohim kita kok yang dahsyat, bukan alatnya, bukan orangnya. Saya pernah saksikan juga kan di sini yang masalah membangkitkan orang mati. Dan ya saya juga saksi, nggak perlu kok diliput media apa gini. Biasa aja kan gitu. Apakah itu mengubah saya jadi semakin spiritual? Enggak juga. Nah, cuman selang, cuman aliran. Yang mau saya saksikan justru Anda ngalamilah keintiman itu. Anda ketemu Elohimnya. Kalau Anda ketemu, mujizatnya jadi biasa. Yang luar biasa, karaktermu dan karakterku dirubah. Kita jadi semakin ilahi, kita jadi semakin serupa Dia. Kita semakin dekat nih dengan sorga. Makanya kalau di bahasa asing kan dikatakan seperti ini. Repent for the kingdom of God is at hand. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau setia. Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Ini doa kami, sembah kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat terjadi saat ini, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Kami terlalu percaya dimanapun berada, dimanapun yang mendengar siaran ini, Shekinah, hadirat yang sama itu melawat menjamah. Tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi penumpangan tangan, pengurapan minyak atau apapun juga. Maka saat ini juga, setiap engkau yang sakit, ngomong dalam hatimu, Tuhan, aku butuh jamahan-Mu, aku butuh kesembuhan-Mu. Engkau yang punya kanker, engkau yang divonis dokter, sudah tidak mungkin tumpang tangan atas hasil, baik itu terserah itu hasil X-ray, hasil MRI, hasil ronsen, hasil apapun, seakan hopeless, tumpang tangan. Saya rasakan kesembuhan mengalir. Yang kanker sembuh, yang tumor sembuh, yang divonis dokter mustahil, bahkan yang tidak punya keturunan, tidak punya anak, bisa punya anak. Kalau Ibu Sarah pernah ngalami dan dicatat oleh Alkitab, lahirlah Yitzhak atau Iska, maka engkau akan mengalami yang sama. Bahkan engkau yang seakan hopeless, engkau sudah putus asa, engkau sudah berusaha cari kerja, melamar, lowongan ke sana kemari. Saya dapat Adonai mau menolong, mau memberkatimu. Ada yang akan menjadi investor, memodalimu untuk berusaha.
apapun skillmu, seperti 5 roti dan 2 ikan. Bapak nggak pernah nanya apa yang kau nggak punya, tapi Bapak selalu nanya apa yang ada padamu nak. Seperti Nabi Mose atau Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lemparkan itu, maka tongkat jadi ular. Tongkat membelah laut terbelah, membelah laut merah. Tongkat yang dipakai untuk membuat tanda-tanda heran dan ajaib. Demikian juga hidupmu. Apapun yang ada di kehidupanmu, apapun skillmu. Mungkin skill memotong rambut, mungkin skill memasak, mungkin skill menjahit. Mungkin apapun itu. Mungkin bikin gaduh-gaduh. Tapi Adonai bisa memberkati. Kalau Adonai memberkati yang kecil bisa jadi besar. Ya, bayangkan 5 roti 2 ikan. Lebih dari 5.000 yang makan. 5.000 itu cuma dihitung bapak-bapaknya, bayangkan. Zaman sekarang jangankan 5.000, beri makan 5 orang itu aja keluarga itu perjuangan. Bayangkan betapa dahsyatnya mujizatnya. Berjalan di atas air, tiada yang mustahil. Alami Elohim yang sama, ruah Elohim yang sama. Alami kuasa ini, alami zaman. Berapa menit ke depan nih, nikmati, ketemu dengan dia, ketemu dengan dia. Saudara yang bisa berbahasa roh. Ayo kita menyembah. Naikkan penyembahan. Haleluya. Oh, lebih lagi. Open heaven. Saya rasakan open heaven. Ya, saya rasakan sorga terbuka. Yes, terus zaman mengalir urapannya. Mengalir. Ya, melimpah minyak dan madu. Yes. Jangan padamkan rohmu. Ya, terus berkobar, terus menyala, terus. Yes, Pentakosta ketiga, kuasa kebangkitan untuk menjamah, melepaskan, memerdekakan. Yes, aliran kehidupan. Yes, terlepas semua belenggu, terlepas segala sakit penyakit, kemerdekaan, hutang tertutup, ada breakthrough dari sorgawi, dari kuasa Elohim. Yes, How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great open heaven is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Perawatan di jalan-jalan, kesembuhan di rumah sakit. Yes. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. And always sing, and always sing, how great. And always sing, and always sing, how great. And always sing,
how great is our God. Haleluya, haleluya. Wow, dahsyat, dahsyat Engkau Bapa, dahsyat Engkau Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Saya tutup dengan ayat terakhir daripada Injil Yohanes ya. Yohanes 21 ayat yang ke-24 hingga 25 dikatakan demikian. Yohanes atau Yohanes adalah murid yang beri kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yeshua, tetapi jikalau semuanya ini harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Marah Yakoti Bapak Ibu Saudara, kita udah sekian ribu tahun dari Yeshua HaMashiach. Kalau Yeshua aja dikatakan tidak ada kitab yang sanggup memuat segala yang kisahnya itu, berarti sebenarnya mujizatnya jauh lebih banyak lagi daripada yang tercatat daripada Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka seharusnya engkau dan aku, kita melakukan tanda-tanda heran, sign and wonder, mujizat. Itu menjadi lifestyle kita. Supernatural, hal yang biasa. Tapi lebih daripada itu esensinya kita dapat. Tefillah dari Yeshua HaMashiach di Taman Getsemani yang terakhir. Bapa, engkau dan aku satu, mereka dan aku satu. Kita jadi satu. Echad. Shema Yisrael Adonai Adonai Eloheinu Echad. Kita satu. Satu dengan Elohim bicara apa? Kekadosannya, kekudusannya tertransfer kita. Sama-sama kudus. Sama-sama sempurna. Sama-sama segambar serupa. Kelimpahan juga, kesembuhan juga, semuanya. Kita alami hari demi hari penuh dengan kesaksian, tanda heran, mujizat, kasih, iman, pengharapan, faith, hope, love, emunah, hatikvah, dan ahava. Itu kita bagikan di mana-mana. Saya terlalu percaya kalau itu jadi. Gak perlu gedung gereja lagi. Pokoknya dimanapun ada orang Kristen, orang percaya, ada Tuhan di sana. Dan orang itu yang justru akan menarik mungkin baju kita, kemeja kita. Please, kami mau kenal loh, kami mau ketemu. Gurumu ini siapa? Kami mau ketemu Tuhan ini, kami mau ketemu gimana? Please, seperti itu caranya. Gak perlu pasang billboard lagi mahal-mahal, iklan mahal-mahal untuk undang orang ke gereja. Atau mungkin kita bayar YouTuber atau apalah, atau apapun itu. Tapi dimanapun kita berada, di angkot mungkin, di busway mungkin, saat di jalan mungkin, di pasar-pasar mungkin, di mall, dimanapun. Hadirat itu nyata. His presence, manifested presence, Shekinah itu. Kabut itu, awan kemuliaan itu turun. Lawatan di jalan-jalan, di rumah sakit ada kesembuhan. Di mana-mana, di universitas-universitas. Kita mungkin dengar yang terjadi di Amerika tuh, di Louisiana, Kentucky atau di mana itu. Nggak cuma berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Nggak rindu itu ngalami di kampus-kampus kita, di sekolah-sekolah kita, di STT, dimanapun berada. Hadirat itu nyata. Elohim jadi nyata. Lawatan di rumah-rumah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya tinggalkan Anda untuk terus di dalam hadirat Tuhan ini. Namun saya akan tutup dengan doa berkat ini. Aba abinyu seba samayim kami. Marwah kudus Yeshua masih Mose Avon. We over la pesa. Yang menutup banyak sekali dosa, kesalahan, pelanggaran. Engkau Elohim yang sama, Elohimnya Yehosua. Engkau Elohimnya Abraham. Engkau adalah Elohimnya daripada Elia, Daniel. Bahkan sampai Yohanes Patmos. Elohim kami juga. Please. Kami yang sekian puluh tahun jadi Kristen yang dengar kisah-kisah dahsyat itu, kami gak mau cuma dengar. Kami mau mengalami. Kami juga mau turut jadi saksi Injil ini. Hidup kami berbicara keras. Bukan cuma dari mulut kami. Berpintar khotbah atau bukan. Tapi hidup kami nyata. Perbuatan kami. Masa itu mengalir. Pentakosta ketiga.
betul-betul jadi nyata. Yang terjadi di upper room, di loteng atas Yerusalem itu, jadi di hidup kami, jadi di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Sehingga membuat setan gemetar dan bingung, membuat neraka bingung. Mana yang mau ditutup? Kenapa? Di mana-mana, lawatan di mana-mana, mujizat di mana-mana. KKR nggak nunggu gedung, nggak tunggu tanggal, nggak tunggu waktu, di jalan-jalan dimanapun. Karena kami membawa Yeshua HaMashiach, membawa Elohim Adonai sendiri, Sang Sumber. Terimalah berkat dari Bapa Ayah Yahweh Elohim Adonai, cinta kasih dari Yeshua HaMashiach Adonai Putra Tunggalnya, Sang Miracle Maker, Sang Pembuat mujizat itu. Juga Ruach HaKodes, Ruach Elohim yang membangkitkan Yeshua pada hari ketiga dari antara maut, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa Elohim, menyertai kita mulai hari ini. Terus buat mujizat, terus buat revival, dimanapun engkau berada. Mulai sekarang sampai Maranatha. In Jesus name, haleluya, amen.